Halo semua, kita ketemu lagi dalam kesempatan hari ini untuk membaca Alkitab setiap hari. Hari ini kita di Yohanes 3 ayat 1 sampai yang ke 21. Seperti biasa, sebelum mulai membaca, kita doa sama-sama. Terima kasih Bapa Surgawi untuk hari ini yang Kau berikan buat kami. Terima kasih untuk Alkitab ini Tuhan yang Kau berikan, sehingga kami boleh mengenal-Mu, boleh mengenal kasih-Mu dan janji-janji-Mu Tuhan. Dari Alkitab ini kami boleh mengenal siapa Yesus Kristus itu, siapa Bapa Surgawi, dan apa arti kasih yang sebenarnya. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami udah berdoa. Amin. Oke. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Ya, bagi yang belum tahu, orang Farisi itu adalah mereka yang ahli dalam hukum Taurat. Dan orang Farisi dulu juga mereka sangat berperanan penting dalam politik. Jadi bukan hanya sekedar di bagian keagamawian, tapi juga dalam bidang politik pada zaman Yesus dulu. Oke, lanjut. Jadi ini Nikodemus, dia itu datang dan dia betul-betul menyadari bahwa Yesus itu bukan manusia biasa, tapi dia sungguh-sungguh adalah seorang rabi, yang rabi artinya guru. Jadi bukan hanya sekedar mengenai hukum-hukum Taurat, tetapi dia itu juga memberikan tanda yang mana dia adalah Mesias. Gitu. Oke, ayat 3. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga,
yaitu Anak Manusia. Oke, stop sampai di sini dulu. Saya mau bahas apa yang sampai sini, apa yang telah kita baca. Jadi waktu Nikodemus ketemu dengan Tuhan Yesus, saat itu dia sendirian. Dia memuji Tuhan Yesus yang mana, wah, Rabi, kamu itu memang hebat. Karena tidak ada seorang pun yang sehebat kamu, yang mengajar luar biasa dan ada tanda-tanda mujizat. Jadi udah pasti kamu itu datangnya dari Allah, udah pasti kamu itu Mesias. Tuhan Yesus itu tapi kelihatannya enggak sama sekali tidak merasa bangga dengan apa yang Nikodemus itu nyatakan, pengakuan Nikodemus itu kepada Tuhan Yesus, bahwa dia itu luar biasa. Tuhan Yesus itu enggak merasa tersanjung tinggi, tetapi justru dia bilang, Nikodemus, kamu tahu, hanya orang-orang yang dilahirkan kembali itu yang bisa melihat kerajaan Allah, yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, Nikodemus bingung. Dilahirkan kembali, gimana bisa dilahirkan kembali? Orang saya udah tua begini, tubuh saya besar, umur saya sudah tua, mana mungkin bisa dilahirkan kembali? Tetapi Tuhan Yesus itu nggak berbicara tentang kelahiran jasmani. Dia berbicara tentang kelahiran dalam roh. Rohani kita yang perlu dilahirkan kembali untuk bisa masuk, untuk bisa melihat dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena kelahiran kita secara jasmani ini, kelahiran di dalam dosa. Jadi keadaan kita yang jasmani, yang secara daging, ini akan musnah suatu saat. Waktu kita mati, dia akan jadi musnah, dimakan ulat, nggak bisa dibawa ke kehidupan kekal. Yang kekal itu adalah roh kita, dan roh kita itulah yang harus dilahirkan kembali. Dan hanya roh kita itulah yang bisa melihat, mengalami, masuk ke dalam kerajaan Allah. Apakah kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah itu adalah bukan nanti kalau kita masuk di surga, kalau kita sudah mati dan kemudian kita masuk surga. Bukan itu yang dimaksud. Kerajaan Allah itu adalah Yesus Kristus sendiri. Kita bisa mengenal dia seperti bagaimana adanya dia, kemuliaannya, hidup, bahwa Tuhan Yesus itulah adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kita bisa mengenal, melihat kerajaan Allah itu dalam Yesus Kristus sebagaimana mestinya. Kalau kita tidak dilahirkan kembali, kita hanya bisa, seperti kata Yesus, kita tidak bisa menilai hal-hal yang rohani, yang dari surga. Kita hanya bisa melihat hal-hal itu secara duniawi, secara daging. Kita nggak bisa memahami lebih dalam apa yang Tuhan inginkan. Jadi kelahiran jasmani itu kita tahu bagaimana kejadiannya. Tetapi kejadian rohani kita nggak tahu gimana itu terjadi. Makanya Tuhan Yesus bilang di ayat, tunggu saya mau cari sebentar. Di ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi kejadiannya gimana orang itu bisa lahir secara rohani, kita nggak tahu gimana. Tetapi itu terjadi, kita bisa rasakan, kita bisa alami. Oke, lanjut.
sampai tadi saya baca tadi sampai ke ayat 13, di mana Tuhan Yesus bilang, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Allah. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi di kisah ini yang dimaksud sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun ini, itu kejadiannya di Perjanjian Lama. Ada kisah bahwa bangsa Israel itu mereka di padang gurun, di padang pasir, di sana banyak sekali ular dan banyak yang mati karena digigit ular. Terus Musa berdoa minta petunjuk dari Tuhan gimana caranya supaya mereka ini tidak mati digigit ular. Terus Tuhan bilang ke dia, kamu bikin tongkat yang panjang, terus ujungnya dipasang ular dari tembaga. Nah, barang siapa yang digigit ular terus lihat ke ular yang ada di ujung tongkat itu, yang tinggi, dia nggak akan mati. Ya seperti itulah yang Musa bikin. Jadi setiap orang yang digigit ular terus cepat-cepat lihat ke itu tongkat, nggak akan mati. Jadi ini maksudnya yang Tuhan Yesus cerita. Ayat 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Oke, saya tadi baca sampai ke ayat 21. Oke, jadi kita balik ke ayat 16. Di situ Tuhan Yesus bilang ke Nikodemus, jadi penting untuk dia lahir baru dan untuk percaya bahwa Allah itu sangat mengasihi setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Dia lihat bahwa semuanya seperti orang Israel dulu, rakyat Israel yang di tengah-tengah ular yang gigit mereka, seperti itulah manusia yang ada di bumi ini. Seketika bisa mati dan binasa oleh dosa. Jadi ular ini bukan ular seperti yang di padang gurun, itu hanya gambaran, tapi ular ini adalah dosa yang menggigit kita, yang bisa mematikan kita hingga kita mati dan binasa sampai selamanya. Dan Tuhan Yesus itulah lambang yang dibuat oleh Musa waktu di padang gurun, yang diangkat tinggi-tinggi, yang ini gambaran salib Yesus, yang Tuhan Yesus harus mati di kayu salib, diangkat tinggi-tinggi supaya jadi waktu kita mengangkat, seperti bangsa Israel mengangkat pandangan mereka ke ular yang dari tembaga itu yang dipasang di atas tongkat, begitulah kalau kita
percaya kepada Tuhan Yesus, kalau bahwa dia itu mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah tanda kasih Allah Bapa kepada seluruh umat manusia. Dia memberikan anaknya yang tunggal bukan untuk menghakimi kita karena perbuatan dosa-dosa kita, bukan, tetapi dia mengirim anaknya untuk menebus kita dari seluruh dosa-dosa kita. Karena kita tidak bisa menebus dosa kita sendiri. Tidak ada manusia yang bisa menebus perbuatannya. Begitu kita lahir ke dalam dosa. Sampai kita mati, kalau tidak ditebus dosa-dosa kita, kita akan binasa dalam dosa kita. Dan inilah yang dikatakan Tuhan Yesus ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah. Bukan begitu besarnya kebenciannya kepada manusia, bukan. Dia tidak membenci kita karena dosa-dosa kita. Tapi dia tetap mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Ya, jadi Tuhan itu mau supaya setiap kita diselamatkan, supaya keluargamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan, teman-teman kamu, jadi bukan teman-teman kamu aja, teman-teman saya juga, seluruh keluarga kita, teman-teman kita itu ada di hatinya Allah Bapa. Dia mau supaya mereka ini semua diselamatkan. Bukan perbuatan baik yang menyelamatkan mereka, bukan perbuatan baik kita menyelamatkan kita, tetapi hanya karena kasih Allah yang telah mengirimkan anaknya yang tunggal mati di kayu salib. Setiap yang percaya kepadanya diselamatkan. Tidak ada yang terkecuali. Tidak ada yang terkecuali. Jadi setiap orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dia itu ada dalam terang. Dan dia akan senang hidup dalam terang. Dia tidak akan lagi mau hidup dalam gelap, hidup dengan sembunyi-sembunyi. Aduh, jangan sampai ketahuan dosa-dosaku. Tetapi dia akan hidup dalam terang, karena segala dosa-dosanya telah diampuni, telah ditebus. Dia jadi orang yang bebas, lepas. Dia bisa hidup apa adanya karena dia orang bebas. Dia tidak ada lagi perasaan bersalah, karena seluruh kesalahannya sudah diampuni. Sudah ditebus, hidup kita itu dikuduskan oleh darah Yesus yang mengalir di kayu salib. Luar biasa Tuhan kita itu, luar biasa sekali. Oke, kita tutup pembacaan firman Tuhan hari ini dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Mari kita tutup hari ini, pembacaan kali ini dengan doa. Bapak Surgawi, terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya untuk kasih-Mu yang luar biasa. Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal mati di kayu salib untuk kami semua. Kami mau menerima dan kami mau percaya, Tuhan, atas segala apa yang Tuhan Yesus telah lakukan di kayu salib untuk kami. Dosa kami telah diampuni dan ditebus. Hari ini kami, Tuhan, kami mau hidup di dalam terang-Mu. Kami tidak harus lagi hidup secara sembunyi-sembunyi dalam gelap, merasa bersalah. Tidak perlu lagi, Tuhan, karena Kau sudah membayar lunas segala dosa kami. Segala kesalahan kami telah Kau ampuni. Terima kasih Tuhan untuk kebebasan yang Kau berikan, kelegaan di hati kami yang Kau berikan. Kami boleh lahir kembali, kami boleh lihat kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus itu, Tuhan. Terima kasih, kami gak harus menunggu sampai kami satu saat mati dan masuk surga untuk melihat kerajaan-Mu. Tetapi saat ini juga kami boleh melihatnya dan boleh mengalaminya. Apa arti hidup dalam kerajaan Allah itu, Tuhan? Terima kasih. Kau sungguh luar biasa. Kami mencintai-Mu, Tuhan. Amin. Amin. Amin.